Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di sini kita dari kelompok monitor akan membahas tentang konflik Israel dan Palestina yang terjadi pada tanggal 7 Oktober kemarin hingga saat ini yang masih terjadi. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu. Nama saya Abdul Ghafar Tenar. Saya akan membahas tentang awal mula konflik yang terjadi dan menjelaskan siapa itu Hamas, siapa itu Palestina, Israel, apa yang terjadi dan Nah, dan nama saya Muhammad Syahid Tendo dan saya di sini akan membahas bagaimana sih peran ICRC dalam menanggapi konflik Israel dan Palestina ini dan apa aja prinsip-prinsip hukum humanitarian internasional yang dilanggar. Dan saya Muhammad Rafiq Arya Taufik Rahman. Saya di sini akan membahas tentang peran PBB dalam menangani konflik Israel Palestina, khususnya Hamas yang baru saja terjadi. ya teman-teman, jadi awal konflik terjadi ini awalnya di Gaza yang menyangkut pautkan antara negara Israel dan Palestina ini sudah lama terjadi. Namun akhir-akhir ini menjadi hangat lagi karena serangan Hamas kemarin itu yang pada tanggal 7 Oktober terjadi dan akhirnya Israel merespon serangan itu untuk menjadi sebuah waspada perang karena Hamas telah menyerang daerah Israel dan menyulik beberapa warga Israel yang berdosa. Konflik ini pecah saat Hamas menyerang sebuah konser yang diselenggarakan oleh Israel di dekat perbatasan Gaza. Dan pada serangan itu para tentara Israel tidak mengetahui akan terjadi adanya serangan. Setelah serangan itu terjadi, banyak korban yang termakan oleh serangan Hamas yang menganggap Hamas ini adalah sebuah gerakan teroris yang dimana bagi Israel itu adalah sebuah ancaman dan menganggap Hamas ini adalah bagian teroris dan barbarisme. Jadi siapa itu Hamas? Hamas adalah kelompok militan dan juga partai politik Palestina yang menguasai jalur Gaza. Namanya merupakan akronim dari Harokat Al-Mugawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam yang berarti semangat. Sebenarnya di Palestina itu terdapat dua partai politik yaitu Fatah dan Hamas. Perbedaan antara dua partai politik ini adalah Hamas itu lebih mengarah pada perlawanan atau berbentuk senjata kekerasan seperti itu. Namun kalau Fatah itu lebih berbau diplomatik. Itulah yang membedakan dua partai politik ini. Dan Hamas ini sudah dari dulu memperjuangkan daerah Gaza agar tidak dikuasai oleh Israel. Itulah mengapa selama bertahun-tahun sebelumnya Gaza itu masih bisa bertahan karena adanya sosok dari kelompok Hamas ini. Itulah alasan mengapa Gaza ini bisa bertahan hingga sekarang. Lalu alasan Hamas menyerang Israel adalah bentuk dari sebuah pembalasan yang selama ini telah dilakukan oleh Israel, yang sudah lama dilakukan oleh Israel. Akhirnya Hamas memutuskan untuk membalas atas perbuatan dilakukan oleh Israel selama ini ke Palestina, khususnya Gaza. Juru bicara Hamas, Khaled Kadumi, mengungkapkan alasan Hamas menyerang Israel adalah sebagai bentuk respon atas kekejaman yang telah dirasakan rakyat Palestina beberapa tahun belakangan. Sementara itu, komandan militer Hamas yang bernama Muhammad Deif mengatakan bahwa serangan ke Israel ini merupakan bentuk respon atas blokade yang terjadi di Gaza selama 17 tahun. Kita semua tahu bahwa Gaza ini merupakan, bisa dibilang, penjara terbuka terbesar di dunia. Itulah mengapa Hamas ini melakukan serangan ke Israel agar penjara ini bisa dibubarkan lah istilahnya. Dan bagaimana respon dari Israel atas serangan Hamas itu? Israel ini langsung membalas serangan Hamas bahkan lebih brutal dari yang seharusnya. Selama periode 7 Oktober hingga 5 November 2023, lebih dari 9.900 warga Palestina itu tewas akibat perang antara Israel dan kelompok militan Hamas. Korban jiwa Palestina terbanyak berada di jalur Gaza, yaitu 9.770 orang. Kemudian korban jiwa di tepi barat 141 orang. Di sisi lain sampai 5 November jumlah total korban dari pihak Israel sekitar
sekitar 1.400 orang. Kalau kita bisa lihat di sini, balasan Israel ini terlalu berlebihan, dan itulah mengapa kita membahas tentang konflik ini, karena sudah terlalu berlebihan dampak yang diberikan dan sangat-sangat melanggar hukum humaniter yang ada di dunia ini. Laporan ini juga penambahan korban jiwa itu ada juga. Israel paling banyak tercatat pada pekan pertama perang, yaitu 7 sampai dengan 12 Oktober 2023. Laporan penambahan korban jiwa baru sangat sedikit seperti terlihat pada grafik. Grafik kemana itu? Ada, nanti kita masukkan, oke? Data ini dihimpun United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs atau OCHA dari Kementerian Kesehatan Gaza dan keterangan resmi pemerintah Israel. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang ICRC, yaitu Israel melanggar hukum perang sebagai negara yang menandatangani Perjanjian Jenewa. Hal tersebut didasari dengan beberapa fakta penting, di antaranya instruksi Israel yang meminta para penduduk Gaza untuk meninggalkan kota Gaza. Selain itu, Israel juga melakukan boikot terhadap wilayah Gaza dan bahkan memutus aliran listrik dan menutup akses bantuan kemanusiaan. Aspek pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Israel yaitu penyerangan terhadap fasilitas umum seperti rumah sakit dan tempat ibadah. Di sisi lain, serangan Hamas juga dianggap merupakan suatu pelanggaran hukum humaniter karena menargetkan penduduk sipil dalam aturan Jenewa. Poin paling penting adalah konsensus untuk melindungi non-kombatan atau pihak yang tidak terlibat dalam perang dan fasilitas publik dalam perang. Faktanya, jika melihat kondisi yang terjadi saat ini dalam konflik Israel-Hamas di Gaza, perlindungan non-kombatan tidak terjadi. Nah, maka dari itu International Committee of the Red Cross atau ICRC terlibat dalam konflik Israel-Palestina sebagai bagian dari misi kemanusiaan mereka di seluruh dunia. Peran utama ICRC dalam konflik ini mencakup beberapa aspek, yaitu peran perlindungan korban. ICRC berusaha untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada korban konflik, termasuk warga sipil, tawanan perang, dan personel medis di Israel dan wilayah Palestina. Mereka berupaya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum humaniter internasional HAI dihormati dan diterapkan di lapangan. Yang kedua yaitu bantuan kemanusiaan. ICRC memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan di wilayah konflik, termasuk mendistribusikan makanan, obat-obatan, dan peralatan medis kepada penduduk yang terdampak. Mereka juga mendukung fasilitas kesehatan dan personel medis yang bekerja di wilayah tersebut. Yang ketiga, bantuan kepada tawanan. ICRC membantu dalam perawatan dan kunjungan kepada tawanan perang dan memastikan bahwa tawanan mendapat perlakuan manusiawi sesuai dengan hukum humaniter internasional. Yang keempat, mencari orang yang hilang. ICRC juga berperan dalam mencari dan menyatukan anggota keluarga yang terpisah akibat konflik. Mereka berusaha untuk memfasilitasi kontak antara keluarga yang terpisah. Yang kelima, promosi hukum humaniter internasional. ICRC mempromosikan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional di kalangan pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk Israel dan Palestina, serta di masyarakat internasional. Penting untuk dicatat bahwa ICRC harus menjalankan peran mereka dengan netralitas dan independensi. Mereka tidak mengambil pihak dalam konflik, tetapi bertujuan untuk meringankan penderitaan manusia dan memastikan bahwa hukum humaniter internasional dihormati. Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik yang paling rumit dan berkelanjutan di dunia, dan ICRC terus berusaha untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada mereka yang terdampak. 4 prinsip dalam hukum humaniter internasional yang dilanggar oleh Israel dan Palestina, yaitu prinsip perlindungan. Prinsip ini menegaskan perlunya melindungi individu yang tidak terlibat dalam konflik senjata, termasuk warga sipil, personel medis, dan tawanan perang. Mereka tidak boleh menjadi sasaran serangan yang tidak sah.
Yang kedua yaitu prinsip proporsionalitas, yaitu serangan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam konflik harus mematuhi prinsip proporsionalitas, yang berarti serangan harus memiliki nisbah yang wajar antara kemungkinan kerusakan terhadap warga sipil atau properti sipil dengan keuntungan militer yang diharapkan. Yang ketiga yaitu prinsip distingsi, yaitu prinsip ini mengharuskan pihak yang terlibat dalam konflik untuk membedakan secara jelas yaitu antara militer dan target sipil. Serangan harus diarahkan secara eksklusif terhadap target militer dan tidak boleh menyasar warga sipil atau properti sipil. Yang terakhir yaitu prinsip larangan penggunaan senjata yang melanggar hukum humaniter internasional. Nah, dalam hukum humaniter internasional ini melarang penggunaan senjata yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau yang tidak dapat dihindari oleh korban. Contohnya adalah larangan penggunaan senjata kimia, biologi, dan pengeboman area penduduk. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk melindungi kemanusiaan dalam situasi konflik senjata dan mengurangi dampak buruk yang mungkin terjadi selama konflik. Pihak yang terlibat dalam konflik termasuk negara-negara dan kelompok bersenjata diharapkan untuk menghormati dan mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Selain itu, perlindungan terhadap warga sipil juga tidak dilaksanakan dan tidak dipatuhi oleh dua pihak. Sedangkan menurut aliran komplementariste, hukum humaniter dan hukum HAM memiliki tujuan yang sama, yaitu kemanusiaan. Dan perlu diingat bahwa HAM itu permanen dan tidak dibatasi oleh sesuatu apapun. Nah, yang harus kalian tahu nih, fun fact, tidak semua kombatan memahami hukum humaniter. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang peran PBB dalam konflik Israel dan Palestina. Seperti yang kita ketahui teman-teman, Israel telah melanggar semua perjanjian termasuk hukum Jenewa yang dikenal sebagai hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Lalu, mengapa tidak ada hukuman untuk Israel? Jika melihat statement resmi dari PBB maupun Palang Merah Internasional, kedua organisasi ini dengan jelas menyatakan bahwa jika melihat kondisi terkini di forum-forum internasional, secara jelas negara-negara dan organisasi internasional lebih condong untuk menyatakan bahwa Israel yang melakukan pelanggaran hukum humaniter, dan sedikit negara yang menyatakan bahwa Hamas melakukan pelanggaran hukum humaniter. Apalagi dengan beredarnya video viral dari masyarakat Israel yang ditawan oleh Hamas ketika itu menyatakan bahwa mereka diperlakukan dengan baik oleh pihak Hamas ketika dijadikan sandera. Lalu pertanyaannya berikutnya, apakah PBB tidak memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran perang? Statement resmi dari PBB terkait konflik ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, yaitu Antonio Guterres, pada rapat Dewan Keamanan PBB. Ia menyatakan bahwa serangan balasan Israel di Gaza merupakan pelanggaran pada hukum humaniter. Antonio Guterres pada rapat tersebut juga menyinggung jumlah korban sipil yang sangat masif akibat dari serangan Israel ke Gaza. Konflik Israel-Hamas yang masih terjadi sejak 7 Oktober lalu tanpa memperhatikan aturan-aturan hukum perang atau hukum humaniter akhirnya menimbulkan pertanyaan penting. Apakah hukum internasional termasuk hukum humaniter di dalamnya adalah hukum atau hanya aturan moral saja? Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melihat apakah hukum humaniter memiliki sifat hukum? Faktanya tidak, karena hukum humaniter tidak mengenal suatu kekuasaan eksekutif yang kuat, bersifat koordinatif, tidak subkoordinatif, tidak memiliki badan-badan legislatif dan yudikatif, dan kekuasaan polisional, serta tidak dapat memaksakan kehendak masyarakat internasional sebagai kaidah hukum nasional suatu negara. Selama ini, peran PBB hanya sebatas memberi saran untuk mengungkapkan pendekatan diplomatik antara kedua negara tersebut. Karena sangat jelas, Israel sudah melanggar HAM. Dan terdapat 120 negara anggota PBB
sepakat agar perang Israel dan Palestina melakukan gencatan senjata. Namun, PM Israel menolak akan hal itu dengan berkata, I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war for our common future. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Israel will stand against the forces of barbarism. jadi sebuah saran saja tidak cukup untuk menyelesaikan konflik tersebut. Itulah mengapa akhirnya konflik yang terjadi saat ini sangat rumit untuk diselesaikan. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini itu wajar jika kemudian baik Israel maupun Hamas itu tidak mematuhi hukum humaniter yang ada, karena hukum humaniter ini sifatnya tidak memiliki sifat hukum yang dapat memaksa kedua belah pihak untuk mematuhi aturan hukum humaniter. Dan PBB juga ini sebagai sebuah lembaga yang seharusnya bisa memiliki peran penting dikritik atas ketidakmampuannya dalam mengambil peran penting untuk mengatasi konflik Palestina dan Israel. Selama ini, seperti yang kita tahu, peran PBB itu hanya sebatas memberi saran untuk mengupayakan pendekatan diplomatik antar dua negara. Namun sebuah saran saja tidak cukup untuk menyelesaikan konflik tersebut. Itulah mengapa akhirnya konflik ini itu terjadi sangat-sangat berkepanjangan dan sangat rumit untuk diselesaikan. Dan dalam PBB juga itu terdapat banyak sebuah masalah, bisa dibilang masalah dan tidak keseimbangan dalam organisasi itu, karena 5 anggota inti PBB itu salah satunya adalah Amerika dan UK dan juga Inggris. Sedangkan UK, Inggris, salah dong. Goblok. Cina. Apa diikat aja tuh? Jadi kan ya? Ikat aja. Cut. Sedangkan dalam PBB itu memiliki masalah juga dengan kepengurusannya, karena dia di 5 anggota utama PBB itu ada Amerika, UK, Prancis, Cina dan Rusia. Itu 3-nya ini adalah mendukung Israel, sedangkan 2-nya Palestina lah, jadi bilang begitu. Sedangkan dalam PBB, Rambut. sedangkan dalam PBB itu juga memiliki masalah. Masalahnya itu ya 5 anggota utama ini, yang dimana ada Amerika, Prancis, UK, Cina dan Rusia itu seperti berat sebelah, karena kekuatan dari Amerika ini sangat memiliki pengaruh yang besar gitu. Sedangkan itu yang menjadi masalah kenapa konflik-konflik di Timur Tengah ini sangat susah untuk diselesaikan oleh PBB, karena Amerika ini selalu memveto hal-hal yang terjadi di konflik Timur Tengah. Itulah mengapa isu ini kita angkat agar teman-teman semua itu bisa tahu bagaimana konflik ini terjadi dan apa peran PBB dalam konflik ini dan hukum humaniter apa yang dilanggar. Itulah alasan kita mengangkat isu ini dalam video yang kita sedang rekam. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga bisa membuka pikiran, khususnya pikiran Gal Gadot, yang dimana selama ini dia tetap bersikeras untuk mendukung Israel. Ya, tahu dia mantan tentara Israel, dia memang sudah tersuci otaknya. Ya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.